Merdeka! Merdeka! Forum bela negara! Jaya, jaya, jaya! Prabowo Sabali! Yes! Silakan Ketua Departemen Koperasi memaparkan. Namun demikian, mana eksistensi nanti koperasi yang akan Domen Adela Esra selaku Ketua Departemen Koperasi karena dia sudah bekerja keras merumuskan program-program bidang Departemen Koperasi sebagai pelaksana agenda koperasi. Koperasi sangat penting sebagai sebuah guru ekonomi berpakaian bersama pilar yang lain, pemerintah, bersama BUMN, bersama pihak swasta, dengan ekonomi sebagai guru sangat penting karena mengandung konsep-konsep dasar musyawarah dan kekeluargaan. Ekonomi Pancasila. Sesungguhnya pilar koperasi adalah pelaksanaan pengetahuan paham daripada ideologi Pancasila, ekonomi Pancasila. Bapak Presiden Prabowo sudah memutuskan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Koperasi sebagai pilar utama dalam sebuah guru mensejahterakan, memberi rasa kehormatan dan keadilan kesejahteraan bersama dari oleh dan untuk melalui ekonomi kerakyatan buatan koperasi. Pada saat ini kami silakan Bapak Presiden untuk memaparkan programnya. Memberikan sosialisasi masalah koperasi yang akan kita laksanakan. Ketua Departemen Koperasi Usaha Pemerintahan UMKM Koperasi DPW Provinsi Bali menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Sepakat mendirikan koperasi serba usaha. Sebelum saya menyampaikan juga kepada Bapak yang hadir pada saat kesempatan hari ini juga saya sudah koordinasi dengan yang membidangi masalah koperasi di Dinas Koperasi Provinsi Bali sesuai dengan agenda yang akan rencana hari ini juga saya tidak diberikan untuk disuruh untuk memberikan nama apa nama koperasi yang harus kita wajib untuk pada saat beliaunya nanti di sini kita harus sudah ada nama. Maka dari itu saya sudah konfirmasi juga dengan beliau. Sudah benar, sudah terpilih urutnya, tapi pembentukan itu terbentuk, silakan nanti dilanjutkan. Tidak itu ada yang namanya prakoperasi. Prakoperasi ini adalah sebagai ajang uji coba badan hukumnya keluar. Karena kalau sudah badan hukum keluar itu agak sulit, mau dibubarkan juga sulit, mau ditara badan hukum karena sudah tertera di negara ya. Itu ada proses pembubaran, tidak gampang. Nah, bener tak nih di awal semangat? Betul nggak? Silakan kalau mau masih ragu misalnya lagi ke bapak ibu semuanya. Coba dulu lah 2-3 bulan itu benar nggak mau rajin sembako? Apa usahanya mau dijalankan? Silakan dicoba dulu. Nah, kalau kamu sudah yakin sudah tidak jalan, silakan langsung dilanjutkan proses ke notaris pada waktunya. Di notaris sekarang diumumin di antara anggota ibunya keluarga notaris atau menjadi notaris pada geografis gitu. Notaris. Kalau kami dari Dinas sudah ada merekomendasikan notaris. Silakan sepanjang notaris itu sudah NIP ada. Notaris pembuat akte koperasi. Biasanya ada yang diangkat ya dari Kementerian Koperasi ya, SK ya. Karena kalau tanpa LPK dia tidak bisa mengakses hal ini. Itu ya, oke. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah ke notaris, kalau sudah akan menjadi turun yang namanya aku gitu nanti. Koperasi berberda aku nomor sekian sebenarnya secara kelembagaan sudah keluar badan hukumnya. Dan nanti menurut ini lain sesuai dengan KBRI berarti bisa juga kita lakukan ya apa kira-kira bisa. Nah, untuk mungkin bentuk koperasi itu ada dua. Ada koperasi kuliner untuk anggotanya adalah orang-orang. Koperasi sekunder itu adalah anggotanya badan hukum. Biasanya koperasi membentuk koperasi itu akan menjadi koperasi sekunder. Yang minimal 3 koperasi gabung ya menjadi koperasi sekunder.
untuk wilayah binaan, wilayah kerja koperasi itu ada 3 ya, yaitu koperasi binaan kabupaten. Apabila sebarang anggotanya hanya ada di dalam kabupaten, wilayah kerja provinsi, seluruh provinsi, apabila wilayah keanggotannya sebarannya ada di beberapa kabupaten maupun campur dan ada Badung, Tabanan, akhirnya jadi kesatuan campur provinsi. Nah, Siruuning ke depan anggota ini pertama kali ada di provinsi, dan timur di Lombok dan di boleh jadi wilayah nasional. Atau mungkin wenten anggotanya ada di Lombok, Diawati, beliau karyanya adalah mendampingi koperasi yang perlu dikomunikasikan dengan apa misalnya ketua koperasi apa pendamping kita. Nah, terus terang benar kita tidak mungkin bisa langsung banyak lapangan. Karena apalagi di Bali itu ada 5.000, berarti sekarang 5.000 sekian koperasi. Nah, termasuk dinas kita juga kita 400 sampai 500 koperasi. Dengan keterbatasan yang kita juga karena kita punya pendamping di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang menyambut dari dinas sini santai. Ya. Baik. Ada Bapak Ibu keinginan untuk membentuk kekuatan yang koperasi sangat saya sekali karena memang apalagi program pemerintah sekarang kan lebih banyak menggalakkan koperasi. Kan koperasi yang menggalakkan karena mestinya kementerian itu dipisah biar fokus mungkin dinas baik apabila mungkin Bapak Ibu kalau yang membentuk wadah itu tidak gampang, tidak sulit membentuk wadah koperasi tidak sulit. Yang paling sulit itu setelah terbentuk mau di mana. Itu yang kadang-kadang menjadi kendala kita bersama. Kenapa? Karena pengalaman kita di lapangan banyak. Di awal itu idenya wah luar biasa, ide. Nah, karena kebetulan mungkin di koperasi itu banyak orang ini sudah barang itu pendapatnya pasti ada perbedaan. Mungkin ada perbedaan. Nah, inilah kerjanya koperasi. Bagaimana pendapat banyak orang ini biar tidak disatukan. Karena pengalaman dia di lapangan di awal saya mau begini, saya kadang-kadang benar ini perlu sharing ucapan, apalagi Bapak Ibu jauh-jauh tidak ada di sini. Jadi perlu komitmen bersama. Saya pastikan kalau yang namanya bentuk koperasi tidak lebih 1 minggu bisa keluar badan hukumnya. Tapi setelah keluar badan hukumnya ini bagaimana bisa tak jalan? Itu yang perlu dipikirkan Bapak Ibu. Jangan sampai ide di awal itu tidak bisa dieksekusi. Kalau saya selaku dari dinas mengatakan begitu koperasi badan hukumnya ini keluar dari notaris dan kementerian misalkan, memang tidak bisa jalan walaupun perjalanannya masih kecil tidak apa. Itu tidak harapan ya begitu. Jalan bisa. Nah inilah yang perlu Bapak Ibu pikirkan nanti ke depan. Kalau memang Bapak Ibu memang serius untuk koperasi, ayo kita siap untuk menjembatani. Siap kapan? Termasuk persyaratannya juga nggak terlalu banyak kan. Cuma 10 persyaratan itu pun sifatnya administratif, semuanya surat tuntutan. Dengan Bapak melampirkan di nanti daftar akhir dan buatkan berita acara pembentukannya tadi, pengurusannya sudah terpilih. Nanti itu lampiran ke notaris, kumpulan KTP, NPWP salah satu pengurus, di setor modal di setor ke bank, Bapak Ibu pilih perwakilan nanti siapa yang mewakili ke notaris, tanda tangan notaris keluar badan hukum, sudah bisa secara kelembagaan.
Dan koperasi itu ada dua izin kelembagaan, dua izin ya, izin kelembagaan HAPU, izin kelembagaan usahanya nanti masing-masing usaha yang ada di koperasi itu masing-masing ada izinnya. Oke, nah itu Bapak Ibu, ini perlu komitmen bersama. Bapak Ibu sekarang sudah jauh-jauh dari bayar, sudah sepakat bagaimana koperasi bisa berjalan, apa yang harus dilakukan. Siapapun yang dia menjadi pengurus atau pengawas harus mau rakyat. Jangan nantinya kalau dikritik atau yang sifatnya membangun atau positif, terima aja. Nah begitu juga kalau Bapak Ibu ini kan orang yang hadir ini bukan orang sembarangan, saya lihat dikit. Ya, kalau idenya tidak diakomodir atau belum diakomodir, tolong bersabar. Biasanya begitu Pak yang terjadi. Ada, ini kan orang-orang merasa dirinya hebat jadinya gitu. Jadi begitu idenya tidak diakomodir pasti mundur. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Pengalaman kami tidak bisa disebutkan orang-orang hebat. Ada pensiunan perbankan, ada pensiunan kepala dinas, ada. Begitu belum ada 1 bulan ya Bapak, datang lagi mau bentuk koperasi. Saya tanya, koperasi yang kemarin bagaimana Pak? Saya sudah keluar Pak, saya tidak cocok. Itu yang terjadi. Nah, Niko Pak jangan sampai begitu. Yang saya mengharapkan ini koperasinya yang Bapak bentuk ini apapun nanti usahanya agar koperasinya menjadi besar. Semangat, ayo. Ada ngiring saran-saran. Paras-paros, kekeluargaan. Kita tujuan untuk itu. Dia menjalin kebersamaan. Syukur bisa membantu lingkungan. Bukan dalam arti nanti koperasinya kalau sudah besar memberikan beasiswa atau membangun apalah di lingkungan kita kan bangga. Siapapun yang menjadi pengurus Bapak bisa membesarkan koperasinya kan bangga. Nah, begitu juga jangan nanti ada yang begini, begitu koperasinya besar merebut jadi pengurus Pak. Ini salah. Nah perlu nanti itu diatur. Yang orang rumah tangga silakan. Orang yang boleh menjadi pengurus, kadang-kadang kan ada nih koperasi yang sudah besar, ujuk-ujuk menjadi anggota, dia mau jadi pengurus, memprovokasi yang lainnya. Ada yang begitu biasanya gitu kan. Nah ini jangan sampai terjadi. Silakan siapa yang nanti pengurus, bekerjalah, yang kebun tanah, apapun usaha yang mau dibentuk pasti tidak bisa melakukan hasil. Itu yang paling penting. Oke. Ini yang saya minta, komitmen ini yang saya minta. Saya kalau datang ke sini dengan harapan koperasi ini bisa yang saya banggakan gitu Pak. Amin. Artinya yang ada terus Pak, kita kan sering ditanya dari kementerian, dari LPDW, dari manapun, mana koperasi yang sudah jalan. Pasti kita tahu, oh ini yang saya banggakan, ini koperasinya. Itu. Ini semangat Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu ngiring, yang semangat. Kalau Bapak Ibu semangat, yang akan semangat. Yang akan selalu mendampingi. Kalau ada program-program misalnya di tempat pasti yang ya berikan, memang sudah jalan koperasinya. Nggak mungkin saya nggak jalan gitu. Itu nanti masalah kantor nggak perlu mewah-mewah. Nggak perlu Pak. Ada yang kok di Kupang tuh koperasinya anggotanya berapa ya? 200.000 ya, 200.000 orang anggotanya seluruh Indonesia. Di Pleret ada cabangnya koperasi Tanah Oba Lais Manengat namanya. Itu kantornya kecil, tapi asetnya triliunan. Kantor pusatnya ada di Indonesia. Setiap tahun kita dibilang bagaimana dia menggarap usaha apa yang harus dilakukan? Dia menggarap dagang menjadikan anggota. Mungkin pakai yang ngiring. Kalau Bapak Ibu sudah sepakat, ini sudah sepakat ya? Sepakat ya? Berapa anggota maksudnya? Kira-kira? Yang terdaftar, yang semangat umum pernah? Yang memang 47, artinya sudah melebihi dari persyaratan yang ada. Jadi persyaratan kan cuma 9 orang aja sudah bisa menjadi anggota koperasi. Untuk koperasi kan, tapi kalau menurut dia tidak bisa. Apalagi nanti ada tipe pinjamnya. Tipe pinjam itu dengan Permen 8 itu kan harus melayani anggota. Kita belum, kalau open loop boleh, tapi di bawah OJK dia nanti. Nah itu Bapak Ibu hanya yang menyampaikan
seiring Sampun Napi niki bisa berjalan walaupun memulai dari yang terkecil menjadi besar. Oke, katanya prinsipnya Maerot ya. Kecil jadi besar. Kecil jadi besar ya Pak ya. Bapaknya udah paham berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan Maerotnya. Ya. Jangan pakai prinsipnya orang diabetes yang dari gede kecil. Tadi lah satunya naga jadi lindung gitu. Nah, gitu oke. Seiring semangat. Apapun nanti usahanya, Bapak Ibu yang menang usaha itu, banyak lagi yang menang Bapak Ibu. Buktinya apa? Bapak Ibu tadi sudah disepakati simpanan pokok simpanan wajibnya. Berapa? Simpanan pokok udah naon? Penyuluh koperasi. Bapak di dalam misalkan dia punya koperasi. Binaannya banyak. Beliau di samping pengusaha, koperasi sekaligus dia adalah pernah duduk di eksekutif dan sekaligus membina menjadi Prapan ini maju sebagai destinasi pariwisata dan potensi ekonominya luar biasa. Mandiri sebenarnya Desa Prapan karena beliau berkontribusi sebagai tokoh masyarakat di Desa Prapan. Ini adalah wilayah Desa Prapan. Oh, apa membuat ini banyak sekali Pak. Sehingga kami akan mengaburkan fungsi dari ada MBN seperti diungkapkan oleh Bapak tadi. Saya sudah dengar tadi bagaimana nih supaya tidak kembang bilik kita SBM ini itu banyak kualifikasi toko itu penting sekali. Apakah kita dengan investasi modal di situ kita pakai kan berkurang nanti uang kemudian beberapa tahun dari 2020 itu bicara sendiri. Oleh karena itu saran dia adalah menjalankan menguatkan ekonomi UMKM dan kreatif. Kemudian menghindari sementara untuk sumber pinjam. Itu lebih banyak berbasis pada ekonomi kreatif. Baik, terima kasih untuk sebagai proteksi dan sebagai langkah proteksi. Baik Ibu, Yani Ya, terima kasih Pak ya. Sudah berbicara koperasi, ingat saya keluar rumah. Mau kencing saya. Karena memang pahit sekali Pak. Untuk berat sekali untuk mendirikan koperasi. Jadi kan teorinya dari kita untuk kita tapi rasanya kita ingin mengembangkan sayap untuk orang lain. Tak sampai karena dapat sayap saya. Itu aja sudah terbang menjatuh. Karena dari anggota pinjam mengembalikan sedikit sehingga tak lancar dulu. Karena kami terakhir adalah sebagai badan pengawas untuk koperasi pensiunan. Ternyata sekretaris bendahara yang membawa uang itu meninggal, tidak tahu di mana jejaknya bintang-bintang. Setelah itu lagi berapa bulannya ketuanya yang meninggal Pak. Akhirnya tidak tahu sekarang berapa kan ada uangnya karena sudah 3 tahun tidak pernah rapat Pak gitu Pak. Apalagi SAU namanya gitu Pak. Sehingga dugaan Pak. Saya di kantor camat Buleleng itu pernah saya sebagai camat, saya sekarang sebagai badan pengawas untuk simpan pinjam perempuan khusus yang punya usaha itu adalah 3 miliar Pak. 1 M sudah dilarikan Pak. Itu dia bilang saya sekali begitu. Karena sulit nantinya Pak. Karena mereka berani berjalan. Sedangkan kita kalau seandainya kita melaporkan ke polisi, kita ini pengurusnya diperiksa Pak. Malah jadinya pengadilan terus jadinya kejaksaan terus jadinya kita sibuk ngurusin perkara dan meja hijau Pak. Aja kita tidak laporkan, soalnya 1 miliar. Masih berlaku. Jadi paku aja kalau seandainya saya menggaji 2 juta, ada yang 1 juta dalam sebulan, karyawan saya ada 3, kemudian penagih ada 3, verifikasi dan lapangan 1. Kadang-kadang keuntungannya cuma 200.000 Pak. Dan 100.000 itu udah untung Pak. Begitu sulitnya karena sekarang udah kurnya ini Pak, yang kita kalah Pak. Kur BRI ini sudah semua diserakin. Kita jadinya enggak, siapa nih kasih pinjam ini gitu Pak. Jadi kami itu memberikan pinjaman kepada yang punya usaha Pak. Kalau nggak punya usaha apa pakai makannya dia kurang. Sehingga usahanya yang kita kontrol untuk masuk Bapak tadi pengemasannya, kemudian pemasarannya. Gitu. Jadi kalau di tembok itu ada Pak yang saya bina sebagai tokoh perempuan Bali, yaitu pinjaman pada masyarakat. Kemudian hasil karyanya itu digunakan oleh Pak Menteri. Itu Bapak yang menjualkan Pak. Jadi lancar ya Pak. Nanti dari DPR sampai gitu.
Jadi artinya kalau kita memberikan seseorang pinjaman agar dia tidak punya usaha sulit, karena tidak ada pendapatan. Sedangkan saya itu kan usaha di desa, dilancarkan, belajar berkomunikasi, belajar bergotong royong, belajar inilah tidak sampai keluar Pak. Kalau misalnya kita dalam pengurus ini simpan kita meminjamkan, kita bisa tangkap Pak, karena dia nggak akan lari Pak. Kalau di pasar Pak dengan canang itu mulai bunjing, ada nggak punya Pak. Itu yang saya kejar sekarang Pak. Jadi kemungkinan dipikirkan dengan matang, kira-kira bentuk koperasinya gimana. Dan ini memang benar kalau tidak ada yang menyekamir Pak, serius memperhatikan akan bubar dia Pak, karena masalahnya uang. Yang berharap semua bisa akrab dan menjadi saudara di forum bela negara ini. Sejatinya apa yang beliau sampaikan Wawu tadi sangat besar demikian. Sejatinya semua orang mempunyai kekurangan. Tentunya kelebihan-kelebihan inilah yang kita satukan sehingga bermanfaat dan untuk masyarakat. Itu harapan kita. Kalau kita membangun koperasi, pertama yang kita harapkan selalu yang gaungkan dimanapun yang sekarang. Sejatinya organisasi itu harus kuat. Dari mana? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu konsep yang harus kita bangun bersama. Ketika konsepnya semangat itu di depan, apa saja yang kita bangun pasti akan cepat, tidak akan berjalan. Makanya kalau kita ibaratkan rumah, kita buat rumah dengan fondasi yang begitu kuat. Tentunya bagaimana cara kita membuat kuat itu harus ada kebersamaan kepemimpinan, kebersamaan berbuat, dan harus pertama rasa memiliki. Kalau itu tidak ada apapun, sehebat apapun organisasi itu diisi oleh orang-orang hebat, niscaya itu tidak akan berjalan. Itu konsep yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Semoga tadi membangun koperasi ini akan bisa berjalan untuk seterusnya dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat tentunya. Nah, konsep yang dia sampaikan mungkin dari Dinas Koperasi sudah menyampaikan beberapa kriteria koperasi. Nah, sejatinya mana yang kita ambil? Kalau menurut saya, karena ini forum bela negara, suatu organisasi ormas yang kita bangun, tentunya jangan dulu mengambil simpan pinjam. Sehingga kita harapkan kita bergerak membantu masyarakat dengan ekonomi kreatif. Dan yang harapkan teman-teman, saya yakin seperti beliau sampaikan tadi, Bantol, basic kompetensi yang hadir ini, berbagai kompetensi, itulah yang kita gali pertama. Ketika kita mempunyai kompetensi yang cukup untuk membangun sesuatu, kita sumbangkan untuk organisasi dan masyarakat, saya yakin itu akan bisa berjalan. Nah, tetapi pengalaman saya di pemerintahan selama 25 tahun itu koperasi ini kalau bisa anggota dengan kepengurusan dan dengan yang mengelola itu bedakan. Kita harus berani menggaji orang yang mempunyai kompetensi. Nah, menggaji orang bisa saja dari kita boleh, tetapi fokus dia mengurus koperasi ini. Yang namanya koperasi tentunya rapat tertinggi ada di anggota. Sehingga ketua koperasi, pimpinan koperasi menjalankan dari apa keputusan anggota, kan begitu konsep yang namanya koperasi. Sehingga mereka akan menjalankan pengurus koperasi ini, apa itu manajer namanya, apa ketua koperasi namanya, yang jelas ketua. Nah itu karena ketua itu mengambil keputusan berdasarkan rapat-rapat anggota. Itu harapan yang boleh kita mengambil yang mempunyai waktu yang cukup di anggota forum bela negara ini boleh. Kalau tidak, misalnya ada anak-anak muda yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi semacam pegawai daripada koperasi itu, kita harapkan. Tetapi kalau ada kesediaan teman-teman yang bisa mengelola, silahkan. Nah,
ini harapan kita sehingga ada sebuah konsentrasi yang cukup kalau mau koperasi itu berjalan. Nah ini itu harus fokus, tidak bisa kita asal-asalan anggota maaf ini staf supaya kita bisa misalnya tidak membayar gaji. Itu cara cita-cita yang tidak jalan. Makanya kita berharap siapa dari kita, mudah-mudahan Bapak Ibu mau menjadi karyawan koperasi itu minimal ada 3 minimal, tetapi 3 sudah cukup. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar Ratu menyampaikan satu anggota itu harus menyetor 1 juta. Sejatinya begini, tetap kesepakatan kita bersama. Kita ngambil situasi kondisi, karena saya ingin sekali dan terus terang seizin Pak Ketua DPW Tabanan. Nah, itu di Tabanan ini kemarin saya beberapa kali turun ke masyarakat. Kalau saya seperti tadi ada keponakan kawin di situ, saya mengedukasi masyarakat, berbicara tentang restu Bali, berbicara tentang apa saja yang ada menjadi pikiran dia. Sehingga koperasi Forum Bela Negara ini juga saya sosialisasikan. Sejatinya kita harus berada di tengah, jangan high. Gitu. Kalau 1 juta, menurut saya ketika satu anggota itu 100.000, tetapi anggota-anggota yang masuk menjadi pengurus, maaf, itu 1 juta berarti dia punya 10 anggota di dalamnya. Itu pakai standar menurut saya. Tapi ini namanya rapat. Maaf, jangan baru saya dipilih sebagai Dewan Penasehat harus mengikuti, saya tidak suka itu. Artinya bagaimana kita bisa mendudukkan masyarakat menengah ke bawah, menengah dan high. Itu harapan saya, sehingga semua kalangan kita bisa libatkan. Karena anggota ini akan menjadi seperti misalnya bank yang menjadi debitur, itulah yang memodali daripada bank itu, bukan yang mendeposito uang. Itu bisa jadi masyarakat yang menengah ke bawah ini akan punya usaha-usaha kecil yang kita support. Beliaulah yang mengembalikan menjadi masukan koperasi itu sendiri. Nah, karena misalnya contoh di Tabanan banyak sekali UMKM yang ada. Bahkan ada suatu desa di barat yang ingin membesarkan bulo yang sedang suatu anak-anak itu bulo tadi. Dan itu pernah yang secara ini memberikan edukasi dengan UNUR. Bahkan di sini kita presentasikan bagaimana kita packaging gula itu sehingga bisa masuk ke market-market yang ada di Bali. Dan itu sangat bagus. Bayam menjadi keripik bayam. Kosnya rendah. Kalau kita support mereka, itu salah satu koperasi produsen yang disupport mereka misalnya ya jangan banyak-banyak, 1 juta buat mereka sudah banyak. Sehingga edukasi koperasi ini, anggota ini yang ikut memberikan pengawasan, yang ikut memasarkan dari mereka apa yang mereka dapatkan. Dan pertama kita harus packaging, karena biasanya penampilan daripada barang itu dilihat penampilnya secara packaging itu yang menjadi sasaran kita. Sehingga bermanfaat hubungan terhadap Forum Bela Negara, Forum Bela, di mana kita mampu membela masyarakat, itu konsep kita. Satu yang kita dapatkan bagaimana kita mendapatkan sesuatu di masyarakat karena mereka memberikan kontribusi apa yang kita lakukan. Kedua, karma yang baik, sehingga kita mampu membuat masyarakat itu mengisi perutnya dengan baik. Nah, itu konsep yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Tapi pertama ini harus kita mencari pengurus. Ini sudah berani ibarat untuk mengumpulkan anggota harus sudah manajemennya baik. Itu di awal. Jangan sampai, karena banyak yang saya lihat koperasi termasuk beberapa koperasi yang sudah high class di Tabanan, termasuk saya di Desa Beraban ada koperasi itu sudah mempunyai aset kalau nggak salah sekitar 500 miliar. Nah, anggota ini seperti bahasa tadi itu
itu yang menjadi sasaran kita untuk bagaimana memperdayakan apa kegiatan yang dia punya. Jadi salah satu yang hal kecil yang saya katakan yang ada di BKK, UMKM, bahkan kita di Forum Bela Negara, saya tidak tahu ininya susunan penulisnya apa ada di bagian hubungan kelembagaan tentang marketing. Nah, itu apa itu bidangnya. Nah, ini harapan dia sebagai didaulat sebagai Dewan Penasehat, mudah-mudahan pikiran-pikiran kita semua yang positif, tetapi yang lihat juga teman-teman yang hadir umurnya mungkin sudah di atas 40 ya. Ada yang 27. Saya 17 Pak. Ini harapan Coba lihat. akan berjalan dengan baik kalau menghindari ketersinggungan. Iya. Kalau ada perbedaan pendapat, harapan yang sampaikan dalam forum rapat. Jangan sampai keluar dari rapat ini baru berbicara. Itu kalau ibaratnya saya sering katakan ketika orang menanda bawah atau bodoh, apa supaya tidak payah bekerja. Nah ini kalau mau begitu atau cepat tersinggung. Nah ini salah satu katanya orang bodoh itu secara teori. Kalau kita begitu berarti kita masuk di situ. Janganlah. Tapi kita membangun forum Dewan Negara. Nah itu harapan saya sebagai Dewan Penasehat. Mudah-mudahan apa yang kita bangun hari ini, kebetulan hari ini adalah hari baik. Itu apa Ratu memilih hari ini baik sekarang hari puasa, orang kawin, orang yatnyo Bali. Mudah-mudahan ini merupakan restu alam. Tetapi saya berharap dalam membuat koperasi ini jangan dilihat hasilnya, tetapi proses yang kita lihat dan menunggu dengan hasil. Kalau biasanya apa yang kita buat hasilnya kita lihat sedikit saja ada gejolak pasti akan mandek ya. Nah itu artinya yang sering saya sampaikan, itulah fondasi yang kita bangun supaya betul-betul kuat. Kita mengawali saking hari ini, mudah-mudahan target misalnya 1 bulan itu bisa terkumpul sudah dana itu sehingga koperasi ini bisa jalan. Nah, koperasi itu harus ada tempat, itu harus ada kantor. Ini yang harus kita kita keluar dari ini karena ini provinsi ya, provinsi apa kita di provinsi. Nah ini kalau kita kontrak rasanya sangat berat. Nah, yang kembali bukan karena saya didaulat sebagai Dewan Penasehat. Kalau itu sementara dalam 1 tahun ke depan, silahkan pinjam tempat yang itu dengan saya nanti memberikan di dalam ini kantor memang dulu kantor tempat ini. Kalau itu bisa kita yang ada punya anak mungkin tamatan sejarah ekonomi atau apa boleh itu silakan majukan kepada atau supaya bisa mungkin jangan kita dulu keluar mencari ketika ada anak-anak kita dari anggota ini atau termasuk anggota yang bisa menjadi pegawai silahkan. Itu biasanya yang begitu sehingga harus teman-teman yang hadirnya sebenarnya biar tak jadi karyawan untuk bagaimana mengurus suatu usaha. Yang saya sampaikan sekali lagi maaf ini kebetulan saya tambah karena dari pagi 1 bulan kedua keponakan kawin makanya tadi ganti pakaian dari akuan langsung Riki. Nah Riki mohon maaf sebagai tuan rumah belakangan datang. Jika yang bisa saya sampaikan lagi, ayo dengan semangat yang sama, tentunya pikiran-pikiran yang berbeda kita bisa lakukan di tempat ini membuat hal-hal yang positif, salah satunya koperasi dan juga forum bela negara ini bisa eksis di Bali. Terkait edukasinya, jadi kalau kita minta kesepakatan yang kita sepakat simpanan wajib misalnya 20.000, 25.000. Kalkulasi
kalau dari 100 anggota terkumpul 25.000 yang membutuhkan 200 anggota per bulan. Kos operasional ya kan sekecil apapun usaha itu tidak akan mampu dikelola dengan 25 juta. Jadi sampaikan kita jangan dulu mengambil sifat kerja. Tapi ilustrasi yang kita pakai tadi semuanya adalah sifat kerja. Karena ilustrasinya adalah dasarnya mungkin pengurus nanti bisa ditentukan melalui rahasia istilahnya sangat besar pada operasi mekanisme penunjukannya dan anggarannya sesuai dengan pengurus termasuk nanti bisa memaparkan kalau dana terkumpul masih belum bisa membuat operasi. Iwayan Suyaso SH, Insinyur An Agung Nani Suryani, Anak Agung Murah Pandi Asmika, Bapak Ikut Ariana, karena beliau tawarkan sekretaris lebih kepada Dewan Pengawas. Kemudian Dr. Nimadek Santiari, kemudian Dr. Anus Nyoman Hendro SH, kemudian Bapak Hendro Kogitus, Bapak Hadir Prastino SH, kemudian Sekretaris Dewan Penasehat Ibu Murah Adjana SH, kemudian Bapak Ranu Subito, Bapak Nuyan Suhadi, Dirjen Asor, Gopal Wartawan, kemudian Gusti Eka Putra, Dewan Pengawas. Pengurus ketua tidak bagus ketua ke SPSH, Wakil Ketua Tri Panglipo, Murah Gede SH, Wakil Ketua. Kemudian Bapak Noman Salindo, kemudian Sekretaris Niwayan Sukadadi, Sukadadi, oh bahkan ketua tidak bagus Edi Anjoni, kemudian Sekretaris Niwayan Sukadadi, kemudian Ida Bagus Dharma Prabawa, Bendahara IGD Pangkas Prema Bawana SD Ikon dan Agus Momi. Kemudian staf pelaksana operasional ID Putu Aryadi SPD. Demikian untuk simpanan pokok adalah 500.000 untuk pendiri, untuk anggota nanti biasa 200.000, simpanan secara adalah 20.000. Ini semua dapat dipakai. Yang kita pakai dengan dia akan kasih apa tuh sedikit bercerita dulu kenapa dia punya pabrik itu dia umum dengan tanam sebelum dia betul dia melakukan program pendana yang mana di sana juga ada kawasan perbukitan luas sekali. Saneka mungkin itu ibu tahu itu kakaknya dulu jadi ketua perbukitan di sana. Ya sama dengan dia di sana ada kawasan mungkin belum tapi yang sudah kerjasama ini yang itu merasa kuat membuat itu sehingga menyiapkan untuk Kalimantan untuk mengembangkan pengalaman untuk KKW. Dan Bu Aneta yang di sini selaku wakil direktur dipercaya untuk kemudian Gamono nanti dia bawa sendiri. Maksud yang itu begini, dia ajak gandeng koperasi ini untuk memiliki ya koperasi dan gandeng nanti yang pembuat lahannya sampai ke mudah-mudahan nanti Bapak yang ada survei